katakanlah saja bila benar-benar cinta. Jangan kau ragu-ragu karena ku sungguh. Katakanlah saja bila benar-benar sayang. Jangan bertepuk padaku terlalu lama menunggumu. Sekarang ini kita kedatangan penyanyi dengan pasangannya yang lagu-lagunya masih sering terdengar hingga kini. Kita panggil ini dia Om Harvey Maleholo dan Tante Lolita Maleholo. Dia beli pula hidupku, dia sahabat dalam hidupku, dia curahan kasih sayangku, dia tambatan hati diriku. Oh, izinkanlah dia untuk menemani selama hidupku. Halo. Selamat datang Om. Selamat datang. Silakan duduk. Oma, Kenapa sih lu ketawa-ketawa? Tante Lolita itu istrinya Harvey Maleholo ya, gue baru tahu. Berisik lah. Hai Mam. Ya, silakan duduk. Iya, Aigun sumpah Ayu baru tahu loh. Baru tahu Ayu. Lu baru tahu ini? Iya, baru tahu Ya. hari ini. Oke. Baru saja merayakan anniversary ke-35. Harvey Maleholo dan Lolita Maleholo tetap romantis seperti awal bertemu. Aku punya foto-foto mereka, ini dia. Dia dari ananana. Gua aja ya Wen, lo gak kebaca kan kejauhan. Holding hand, accepting our weakness and letting us pursue our own path. Our own path Udah ngerti gak sih lo? was my dream marriage. 5 years of dating and 35 years of marriage. 10 tahun berarti. Happy 35th anniversary, wedding anniversary. Here to another years full of love. Dear Harvey Maleholo, God will be with our love. Oh. Not segitu cintanya sampai tahun lalu kena DBD bar. Jadi saking cintanya sampai sakit aja bareng ya Om. Ber. Oh. Hari ini masih sakit juga nih sekarang. Jadi, itu pada saat kapan sih Om? Itu tahun lalu ya, tahun lalu saya kena DBD, nggak berapa lama diantar ke UGD sama istri, terus ternyata sehari setelahnya panas juga beliau, jadi setelah diperiksa kena juga, ya udah sekalian aja deh jadi. Jadi berdua Romi Yuli ya, berdua ya. Tapi ada perayaan spesial nggak sih di NIF kemarin ini? Perayaan apa? Spesial. Mesti marahin event tahun ini. Iya. Karena sebenarnya tadinya kita mau bikin 35 tahun anniversary. Tapi karena tugas dan tanggung jawab saya kepada Enggak. akhirnya kan Lo penyebabnya. Jadi ada show tanggal 5 kan. tapi sweet loh, tapi sweetnya ini kamu harus contoh sebagai istri ya. Mami Lolet Aku ini, tadi sedih ngeliatnya. dengerin ini penting. Kamu harus tahu. Semua istri-istri harus tahu ya. Mami Lolet walaupun dengan kesibukannya huru hara bersama aku tek ya kan, tapi di hari ulang tahun perkawinannya dia tetap bangun pagi bikin nasi kuning sendiri buat Udah suami pasti tercinta. kalau itu mah. Itu sweet loh. Bagiin ke kita semuanya gitu. Sweet banget, tadi gue pas tahu si Gugi ngasih tahu hari ini ada tante sama om. Terus mereka selalu ngerayain anniversary-nya selama 35 tahun. Terus dalam hati gue gini, ya Allah dia 35 tahun, apalagi gue ya Gugi cuma 20 hari. Sabar yuk, sabar. Tapi lu rekor masih megang. Orang jangan diketawain, doain, bukan diketawain doang. Lu lihat kan tuh, manis tuh 3 orang ngetawain, biarin. Gak ada. Kita doain. Yuk lanjut yuk. Ya. Tapi gimana tanggapan Om Harvey sendiri nih tentang Mami Lolet yang kerja bareng sama Igun? Saya tuh sebetulnya Kesel ya? Kan gila ya. Ya kan gua nebak-nebak netizen. saya tuh sebenarnya adalah seorang laki-laki yang membebaskan istri untuk bekerja. Karena saya pikir istri itu sekolah tinggi-tinggi,
bukannya saya menginikan ibu rumah tangga ya, mengesampingkan ibu rumah tangga, itu juga pekerjaan sangat berat. Tetapi selama beliau bisa melakukan tugas-tugasnya sebagai ibu rumah tangga, menjaga anak, lalu membesarkan anak-anak, lalu juga sekarang udah ada cucu, tapi tetap juga beliau ini sebenarnya multitasking, udah sebagai istri, sebagai ibunya anak-anak, neneknya cucu, terus ngurusin saya juga di manajemen saya, sebagai manajer saya juga ibu rumah tangga dan juga bekerja. Kebetulan sekarang ini bekerjanya sama Ivan Gunawan. Dan sejauh dia happy, untuk saya sih nggak ada masalah. Yang penting jangan ngomel-ngomel, kalau pulang tuh mau capek. Oh, emang kalau pulang suka ngomel-ngomel? Tapi gimana sih rasanya melewati 35 tahun bersama? Mami Lolet deh coba yang jawab. Iya, nomor satu bersyukur pastinya, karena nggak mudah. Ada dua orang yang harus dijadiin satu gitu kan, yang satu senangnya gini, yang satu senangnya gini gitu. 5 tahun pacaran akhirnya menentukan ya udah deh kita kawin yuk gitu. Itu juga nggak mudah, tapi ya puji Tuhan jalannya lancar sampai sekarang. Nggak mungkin nggak ada berantem, pasti ada berantem. Karena dengan berantem menurut saya cinta kita bertumbuh jadi lebih besar. Ya. Dan jauh lebih mengerti lagi maunya apa gitu. Kadang laki kan biasanya maunya udah, kita kan perempuan kadang-kadang diam. Benar, kita laki banget kan bro, kita gitu kan. Parah. Karena kadang-kadang kita perempuan nggak tahu maksudnya kita maunya gini, ininya gini gitu. Nah kadang-kadang laki juga nggak. Nah jadi itu yang membuat kami harus banyak pergumulan berantemnya. Tapi justru gara-gara itu kita cuman lihat gini aja, Eko udah tahu dia apa. Gitu. Jadi total bersama 40 tahun dong, Mam, dari pacaran. Ya, dari Pancaroba sampai Pancaroba Kawilarang. 40 tahun. Tapi sebelumnya udah kenal, karena keluarga kenal juga. Pacaran Pancaroba sampai Kawilarang. Ayu suka gitu nggak? Kalau marah gitu suka pundung aja. Tapi nggak mau ngomong kenapa marahnya. Oh, dia mah gampang cemberut. Gampang. Itu nggak? Nah itu perempuan, kalau dia bilang laki kayak gimana, perempuan kan juga suka gitu. Kadang-kadang saya suka, kalau dia marah sama saya nggak tahu saya bikin apa gitu ya. Iya, betul. Pengennya saya ngomong aja gitu. Kayak kadang-kadang kalau udah ribut gitu, terus saya suka ngomong bahwa kamu pikir saya Tuhan, saya tahu apa yang terjadi gitu ya. Dan saya tuh lempeng orangnya. Kalau dia marah ya udah nggak apa-apa. Kalau saya nggak tahu masalahnya apa ya saya diem aja. Dia nggak ngomong saya juga nggak ngomong, nggak apa-apa. Biasanya aku nggak mau, pokoknya mau sampai jam 2 malam selesaiin. Gue cuma takutnya ya tidur malam, besok pagi gue atau dia nggak ada, belum sempat minta maaf atau apa ya. Jadi mau sampai jam 3 malam selesaiin gitu. Itu aja tuh, cuman kadang-kadang ya masalahnya tuh kita nggak pernah tahu. Kalau perempuan tuh kalau marah tuh karena apa tuh kita kan kadang-kadang suka pengennya kenapa, ada apa sebetulnya gitu. Tapi Om Harvey sama Mami Lolet dengan kehadiran cucu tuh membuat hidup menjadi lebih berwarna. Oh bukan lagi. Siapa nama cucunya? Miles. Jadi punya kesibukan baru, urus gitu. Jadi kapan waktunya Om Harvey sama Mami Lolet ngurus cucu, kapan ibu bapaknya sendiri? Biasanya ibu bapaknya Miles. Iya. Ibu bapaknya Miles tuh kan lagi masih kadang-kadang padahal baru berapa tahun kawin tuh sok mau yang kita pacaran dulu ya. Berapa tahun lo bukan lagi. Ya udah, tapi kita karena seneng ya nggak apa-apa, lu pacaran aja terus deh, taruh di kita deh. Jadi seneng kalau ketitipan. Ya, Sabtu biasanya di kami, terus bapak ibunya boleh pergi, ditinggalin. Ya, kami berdua sama dia jalan-jalan. Tapi rasanya jadi kayak muda lagi, kayak berasa punya anak jalan malam minggu bawa anak gitu ya. Jadi aku bisa nitipin anak aku juga ya, Mam? Oh, bisa. Gak apa-apa. Mami kan tahu kan anaknya siapa Iya, kan? bukan lagi. Iya udah makanya. Enak Mam, anak dia emang nggak bawel, nggak minta makan, nggak minta jajan. Taruh aja di stroller diem. Iya. Memiliki kebahagiaan menjalani peran sebagai kakek dan nenek yang lalu menemani sang cucu tercinta. Aku punya tayangannya, ini dia. Tapi semenjak ada cucu ini sebahagia apa sih, Mam? Nggak bisa digambarin deh, nggak bisa di. Justru kayaknya kalau ada apa-apa pasti manjanya pasti ke kakek neneknya gitu ya. Ya, aku sih sebenarnya dimusuhin sama teman-teman semenjak punya cucu. Di butiknya dia. Bukan dia, bukan. Oh, Dia jangan barangan lo ah.
Kalau dia memperbolehkan gue bawa cucu ke butik sambil nunggu nggak apa-apa gitu. Tapi teman-teman SMA, teman-teman kita berdua tuh mulai ngerasa gitu karena Sabtu Minggu tuh biasanya kita bergaul lah kemana-kemana. Oh maaf ya Sabtu kita mendingan di rumah sama cucu main atau gitu menikmati cucu aja gitu dibandingin pergi sama teman-teman lagi gitu. Jadi pokoknya seharian kemana aja dia habis nemenin sekolah, terus shopping, jalan-jalan. Tidur siang sambil standby handphone dari siapa? Dari gitu. siapa tuh? Ada ya. Ya kalau gue mah sekarang punya peraturan Sabtu Minggu udah nggak boleh telepon ya, Mam. Oh, bener nggak, Mam? Dicatat. Tuh, Pencitraan lo, dasar lo. Gue kan suka lupa, tapi gue kalau Sabtu Minggu bilang, Mam lagi apa, gue gitu dulu. Iya benar-benar. Ya Tam lagi apa Tapi kan gitu. ganggu itu walaupun cuma telepon. Itu kalau ada yang telepon, hitungannya ada uang lembur gak? Gak ada, kalau di butik gak ada uang lembur. Ganti hari libur. Di butik gak ada gitu. Tapi hari liburnya kadang-kadang gue gak tahu. Tapi bener nggak sih katanya lebih sayang ke cucu sekarang daripada anak nih? Itu kelihatan Istilah. seperti itu. Tapi sebetulnya kita waktu masih anak-anak kecil kan kita masih usia produktif. Jadi kita masih banyak kerjaan sehingga waktunya buat kecil, mereka tuh ya, buat anak-anak. sementara waktu cucu kan lebih banyak waktu. Kita udah kegiatannya udah nggak sesibuk dulu gitu. Kelihatannya seperti itu. Tapi kalau memang ada istilah orang tua mengajarkan atau mendisiplinkan anak sementara kakek neneknya merusak kedisiplinan itu, ya mungkin seperti itu. Terjadi juga. Tapi anak suka gini nggak, dulu waktu kecil kayaknya nggak pernah begitu deh mah gitu. Terus sekarang ini sampai detail banget gitu. Betul. Lebih protektif lah ya dengan Iya, keadaan sekarang dunianya juga kayak gini bisa beda. Dulu kayaknya anak dilepas gitu aja nggak apa-apa, tapi cucu tuh kayaknya jangan sampai ini, kejeduk, jangan sampai aduh pokoknya gitu. Lebih khawatir gitu ya? Iya, lebih khawatir. Ada nggak kadang-kadang anak gini, Mam jangan digituin nanti manja gitu, ada gitu Nah kan? iya. Tapi pasti kakek nenek nggak tega gitu ya? Iyalah, kalau kakek nenek tuh biasanya kan udah yang nggak dikasih sama opa boleh. Nah, ambil aja gitu. Dia nggak. Opa berarti panggilannya Oma. Ya. Omlet. Omlet. Kayak lu jadi panggil Oma ya. Kan lu kayak nenek-nenek. Iya. Tuh, dia kalau ngomongin anak memang nggak. Dia kalau ngomongin anak nggak akan tersentuh karena memang belum punya anak. Jadi dia nggak akan masuk gitu loh. Ya. Ngapain lu nengok Ayu? Emang lu bisa? Gak ada. Oh, iya. Belain. Dia aja kamu nggak belain aku. Yuk kita reka adegan ya. Jadi ceritanya Ayu datang ke rumahnya Om Arfe dan juga Tante Lolita mau nitipin anaknya Wendy. Ceritanya Om Arfe dan Tante Lolita membawa cucunya Wendy bermain ke halaman rumah. Wendy mainan mobil-mobilan yang dibelikan Om Arfe dan Tante Lolita. Tiba-tiba mobil-mobilan Wendy lepas kendali karena error sehingga mengakibatkan mobil Wendy belok ke jalanan. Om Arfe dan Tante Lolita panik mengejar mobil-mobilan Wendy. Untungnya di tengah jalan tiba-tiba rumit nih cerita. Pakai baju putih gue, jangan di polisi tidur. Oh ya udah iya. Untungnya di tengah jalan. Gimana ceritanya? Tiba-tiba mobil Wendy terhalang oleh polisi tidur. Terus Gue berdiri. panjang nih Gugi sampai sore. Diri gimana? Berdiri Mana ada aja. polisi tidur gimana cara Polisi tidur berdiri. Ganti tiang listrik. Ganti tiang listrik ya kan. Tapi chatnya chat polisi panjang tidur. Panjang gue. Ah nggak ada duitnya juga males gue dengarnya. Untungnya di tengah jalan tiba-tiba mobil Wendy terhalang oleh tiang listrik dan membuat mobil-mobilan Wendy terhenti. Gua apa? Tiang listrik. Ya udah. Tapi chatnya chat polisi tidur. Siap Om? di mana? Silakan. Di sini. Aduh, elah. Lihat nih Mam, gue desainer di sini gue begini. Coba lo lihat nih. Kasihan loh bos. Enggak reputasi gue hancur. Bos gue loh. Ya Gak bisa Mam. Dia di sini ada spesial. Gue yang dibangga-banggain sama Mami Lolet sebagai aset. Gue begini nih di sini lihat. 25 tahun berkarir loh. Udah. Biar aja Mam dia. Yuk siap ya. Action. Gimana ini? Ini anaknya, anak Mami nih. Kok di samping rumah? Di mana? Lu di sini. Di situ lu pernah lihat tiang listrik gak sih? Kita dari luar, Nak. Jadi kita dari sini benar. Rumahnya nggak kelihatan sinar matahari. Mama, papa dari dalam. Oh di dalam. Action.
Kamu Mana sih, Mah? Kamu di rumah Oma sama Opa ya. Ingat kamu nggak boleh bandel ya. Jangan gigit-gigit kayu ya. Kebiasaan ya. Ayap kali ya. Oma, Opa. Oma. Mama papa dong, Mama. Mama, tapi udah punya anak. Mam, Pap, aku mau nitipin Wendy, boleh nggak, Mam, Pap? Opa. Aku mau masuk tentara. Ya, Papa, bagus. Lu mau main mobil-mobilan, Wendy? Cubit sama Mama. Aku nggak cubit. Cubitannya kayak Mama. Ayo, sini. Mam, Pap, dia belum makan siang. Tapi nanti ya, Mam, dikasih makannya jam 6 sore. Baru makan siang. Ya, aku tinggal dulu ya, Mam, Pap. Aku tinggal nggak apa-apa ya. Hati-hati, Ma. Liatin, Ma. Dia suka gigitin kabel, Ma. Ya, aku jalan. Oma kasih tahu Mama dong. Kenapa? Suka keluar jam 2 pagi. Mama kan sama Papa jalan-jalan. Mama ngomong sama Oma. Ya enggak, Oma. Aku mah biasa sama suami kan jalan-jalan. Kan Ya kan kita anak bar. astagfirullahaladzim. Udah, ya mampap, dadah. Lewatin. Wendy pun main mobil-mobilan. Dan mobil-mobilannya menabrak tiang listrik. Aku naik mobil-mobil ya. Mobil-mobilan dengan kencang. Disuruh. Nabrak deh. Enggak, Wen. Musik buang gitu, kayak mainan gitu loh. Dianya nggak mau. Hancurin. Gua aset, Mak. Mas, Nak. Ntar dulu. Oma, Opa. Ini yang biasa kurang pulang jam 2 malam ya? Siapa? Kamu kan sering lewat tiang listrik aku. Nanti. Oh,